Chelsea Graciana Manalu dengan NIM 31S25003. Nah, di sini saya akan menjelaskan nilai maksimum dan nilai minimum, di mana definisi dari maksimum dan minimum itu, misalkan S, daerah asal F mengandung titik C. Kita katakan bahwa yang pertama, FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih besar dari Fx untuk semua X di S. Yang kedua itu, FC adalah nilai minimum F pada S jika FC lebih kecil dari Fx untuk semua X di S. Yang ketiga itu, FC adalah nilai ekstrim F pada S jika ia nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, yang terakhir itu, fungsi F yang ingin diketahui titik ekstrimnya disebut fungsi objektif. Kemudian ada teorema A, teorema keberadaan maksimum minimum. Jika F kontinu pada interval tertutup, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum. Kita bisa melihat dari contoh grafiknya. Kalau titik ujung itu batas dari garis si fungsi. Nah, kalau titik stasioner, titik yang menentukan titik maksimum dan titik minimumnya. Kemudian kalau titik singular itu ketika tidak ada titik ujungnya dan didapat ketika X bernilai tak hingga. Kita bisa melihat contoh gambar grafik. Di sini ada grafik titik ujung, stasioner, dan singular. Kita lanjut. Langkah menentukan nilai ekstrim atau nilai maksimum dan minimum. Yang pertama, titik ujung, interval tertutup. Kedua itu titik stasioner, X saat F aksen X sama dengan 0. Yang ketiga, titik singular, X saat F aksen X tidak terdefinisi. Nah, contohnya, tentukan nilai maksimum dan minimum Fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 1 pada interval min 1,2. Yang pertama kita cari titik ujungnya. Nah, jadi nilai intervalnya ini kita masukkan ke dalam x-nya. Jadi yang pertama itu kita misalkan x sama dengan min 1. Jadi f min 1 itu sama dengan min 2 dikali min 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 1, itu hasilnya sama dengan 6. Kemudian x-nya ini kita buat jadi 2. Jadi f2 itu sama dengan min 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 ditambah 1, itu hasilnya min 3. Kemudian kita lanjut mencari titik stasioner, di mana titik stasioner itu adalah turunan pertama dari si fungsi tadi. Fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 1. F aksen x-nya itu sama dengan min 6x pangkat 2 ditambah 6x. Kemudian dari f aksen x-nya itu kita faktorisasi menjadi min 6x dikali 1 dikurang x. Karena f aksen x sama dengan 0, maka min 6x sama dengan 0, x sama dengan 0. Begitu juga dengan 1 dikurang x sama dengan 0, x sama dengan 1. Kemudian titik singularnya, karena fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 1 itu tidak terdefinisi, maka titik singularnya itu tidak ada. Nah, fungsi dari fx-nya tadi itu terdefinisi pada min 1,2 dan memiliki nilai maksimum itu 6 dan nilai minimum itu min 3. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadine Everianti Haryanja dengan NIM 31S25011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemonotonan dan kecekungan. Pertama-tama kita akan membahas tentang kemonotonan. Kemonotonan adalah turunan pertama. Misalkan f kontinu pada interval dan diferensial pada setiap titik pada interval, maka jika turunan pertama lebih besar daripada 0 pada setiap x di interval, maka fungsi akan naik di interval. Namun apabila turunan pertama lebih kecil daripada 0 pada setiap x di interval, maka fungsi turun di interval. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 7. Maka kita akan mencari turunan pertama dari fungsi tersebut. Turunan pertamanya adalah 6x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 12.
Dari fungsi tersebut akan naik apabila fungsi tersebut lebih besar dari 0 dan akan turun jika fungsi tersebut lebih kecil dari 0. Untuk mencari titik-titiknya, maka kita harus buat fungsi tersebut adalah sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan akar-akar dari fungsi tersebut yaitu adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Setelah kita mendapatkan titik-titiknya, kita akan uji titik tersebut ke dalam persamaan turunannya. Saya akan mengambil lebih besar dari 2 yaitu 3 dan lebih kecil dari min 1 yaitu min 2. Saat saya mengambil X sama dengan 3, fungsi akan menghasilkan positif. Namun saat saya mengambil X-nya lebih kecil dari min 1 yaitu min 2, fungsi akan menghasilkan negatif. Setelah kita dapatkan kesimpulan dari positif dan negatif, maka akan kita dapatkan bahwa fungsi akan monoton naik pada interval 2 sampai tak hingga dan min 1 sampai min tak hingga dan turun pada saat min 1 sampai 2. Selanjutnya yang kedua kita akan bahas kecekungan. Kecekungan adalah turun kedua. Jadi kurvanya pada saat cekung ke atas fungsinya akan lebih besar daripada 0 dan saat cekung ke bawah maka fungsinya akan lebih kecil dari 0. Saya akan mengambil contoh soalnya sama seperti kemonotonan, yang dimana fungsi turun keduanya ialah 12x dikurang 6. Untuk mendapatkan titik beloknya, maka kita harus mencari berapakah nilai x-nya. Nilai x-nya adalah setengah. Selanjutnya, kita akan menentukan apakah dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, untuk mencari itu, maka kita perlu substitusi bilangannya ke dalam persamaan turunan yang keduanya. Saya akan mengambil bilangan yang dimana lebih besar dari setengah yaitu adalah 1 dan lebih kecil dari setengah adalah 0. Saat saya substitusi mendapatkan hasil yang positif saat dia lebih besar dari setengah dan lebih kecil dari setengah akan mendapatkan hasil yang negatif. Maka dari situ bisa kita simpulkan bahwa interval setengah sampai tak hingga akan cekung ke atas dan dari interval setengah sampai min tak hingga akan cekung ke bawah. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Halo, perkenalkan namaku Iren Rolyana Silalai, aku dari Prodi Teknik Bioproses dengan NIM 31S25009. Di sini aku akan menerangkan mengenai dua materi, yaitu yang pertama materi titik belok. Titik belok itu merupakan titik pada grafik fungsi di mana kelengkungan grafik berubah dari kelengkungan atas menuju kelengkungan ke bawah atau sebaliknya dari kecekungan bawah menuju ke cekungan atas. Perubahan kelengkungan ini ditentukan dari turunan kedua. Syarat terjadinya titik belok pada suatu titik yaitu x adalah x fx itu sama dengan 0 atau fx tidak terdefinisi. Terjadinya perubahan pada tanda fx turunan kedua di sekitar x sama dengan a. Jika tidak ada perubahan tanda, maka titik tersebut bukan termasuk titik belok. Langkah-langkah untuk menentukan titik belok yaitu yang pertama, tentukan fungsi fx. Yang kedua, hitung turunan pertama. Yang ketiga, hitung turunan kedua. Yang keempat, cari nilai x pada saat fx turunan kedua sama dengan 0. Yang kelima, uji tanda fx di kiri dan kanan titik tersebut. Yang keenam, tentukan koordinat titik belok. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soal fx dengan fungsi minus 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 1. Nah, sekarang kita akan tentukan turunan dari fungsi pertama, yaitu menjadi minus 6 pangkat 2 ditambah 6. Lalu kita tentukan turunan keduanya, yaitu minus 12x ditambah 6. Nah, lalu selanjutnya kita tentukan fx pada turunan kedua sama dengan 0, yaitu sebelumnya tadi kita tentukan nilai x-nya, yaitu minus 12x sama dengan minus 6, x sama dengan 6 per 12 yaitu setengah, berarti nilai x-nya setengah. Lalu kita uji
nilai turunan kedua dari fx di kiri dan di kanan titik tersebut, yaitu di kiri nilai setengah yaitu ada 0, lalu kita masukkan 0, nilai 0 ke fungsi turunan kedua dari fx tadi. Minus 12 dikali 0 tambah 6 yaitu positif 6, berarti nilainya positif. Lalu di sebelah kanan dari nilai setengah saya masukkan nilai 1, yaitu minus 12 dikali 1 tambah 6 hasilnya minus 6, nilainya negatif. Berarti setengah merupakan titik belok. Masuk ke materi yang kedua yaitu asimtot tegak dan asimtot datar. Asimtot tegak adalah garis vertikal x sama dengan a yang didekati grafik fungsi saat nilai x mendekati a. Biasanya terjadi pada fungsi rasional. Asimtot datar adalah garis horizontal y sama dengan L yang didekati grafik fungsi saat x tak hingga atau x minus tak hingga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada soal fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat dikurang 4. Kita tentukan fungsi tegaknya. Fungsi tegaknya kita ambil dari penyebut dari soal, yaitu x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 4, berarti nilai x sama dengan 2. Lalu asimtot datarnya yaitu pada soal diketahui 2x kuadrat tambah 1 per x kuadrat dikurang 4. Lalu kita bagikan dengan nilai pangkat terbesar, yaitu x kuadrat. Maka x kuadrat per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat per x kuadrat per x kuadrat dikurang 4 per x kuadrat. Maka 2 ditambah 0 per 1 dikurang 0, hasilnya yaitu 2. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Zalda Tanpa Bolon dengan NIM 311525014. Dan hari ini kita akan belajar bareng tentang ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka. Nah, langsung aja kita perhatikan gambar ini ya teman-teman. Di gambar ini tuh ada yang cekung ke atas dan yang cekung ke bawah. Pada saat dia cekung ke atas, maka titik yang ini, dan yang ini akan disebut sebagai nilai minimum. Tapi nilai minimum yang ini nih, yang dia lebih rendah daripada atau lebih kecil daripada nilai minimum yang lainnya disebut sebagai nilai minimum global. Dan titik yang lainnya ini akan disebut sebagai nilai minimum lokal. Nah, sama halnya dengan nilai maksimum, ketika dia yang paling besar, maka dia akan disebut sebagai nilai maksimum global dan titik-titik yang lainnya akan disebut sebagai maksimum lokal. Nah, gimana cara menentukan si titik ekstrem lokalnya ini? Sederhananya teman-teman, dari gambar ini bisa kita lihat nih. Di sini dibikin yang local extreme value karena apa? Karena dia itu si slope-nya di sebelah kanan dan sebelah kirinya dua-duanya menaik. Jadi nggak ada nilai positif dan negatif, kedua-duanya positif. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya untuk mencari atau untuk menentukan apakah suatu fungsi itu memiliki ekstrim lokal, dia itu harus punya yang namanya minimum lokal dan juga maksimum lokal. Nah, untuk menentukan si ekstrim lokal ini kita bisa pakai dua cara, uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Jadi teman-teman kita pakai uji turunan yang pertama, contohnya itu adalah ini ya. Jadi contohnya adalah sebagai berikut. Fx sama dengan minus 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat ditambah 1. Oke. Nah, karena kita pakai uji turun pertama, maka kita turunkan dia sekali ya. Ketika kita turunkan, maka dia akan menjadi minus 6x kuadrat tambah 6x. Ketika kita bagi lagi dia menjadi minus 6, dia akan menjadi x kuadrat kurang 1. Nah, teman-teman, untuk mencari ekstrim lokal, dia diturunkan itu menjadi ini nih. Jadi f aksen x sama dengan 0. Maka x kuadrat kurang 1 akan menjadi 0, maka x kuadrat akan menjadi 1, maka si x-nya akan menjadi plus minus 1. Nah, atau bisa juga difaktorisasikan dengan seperti ini, x kurang 1 dikali x tambah 1. Maka kita akan menemui nih si titik-titik kritisnya itu hanya pada x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Ketika kita gunakan titik uji, ya teman-teman bisa gambar garis bilangan, maka akan kita pakai titik uji nih, minus 2, 0, dan 2, kita akan mendapatkan si turunannya ini, si x tambah 1 dikali x kurang 1 lebih besar pada 0 pada interval minus tak hingga sampai minus 1 dan 1 hingga tak hingga. Serta si turunannya ini akan bernilai lebih kecil Pak dari 0 pada saat dia itu ada di interval minus 1 sampai 1. Nah, menurut uji turunan pertama, disimpulkanlah bahwa si f min 1-nya itu yang bernilai 6 dengan cara kita substitusikan ya ke si persamaan fx-nya akan bernilai maksimum lokal dan bahwa si f1-nya yang bernilai minus 3 itu akan bernilai minimum lokal.
Nah, teman-teman kita juga bisa pakai uji turunan yang kedua nih. Nah, ini gambarnya untuk yang tadi. Nah, ini dia kita pakai uji turunan kedua, ini dia. Nah, kalau kita pakai uji turunan kedua dengan soal yang sama nih, teman-teman. Jadi kebalikan ya, ketika dia lebih kecil daripada 0 maka akan disebut sebagai maksimum, ketika dia lebih besar dari 0 akan disebut sebagai minimum lokal. Nah, kita turunkanlah si 6x kuadrat kurang 6x tadi akan mendapatkan 2x. Nah, titik kritisnya kan tadi minus 1 dan 1 ya, kita substitusilah minus 1 dan 1 ini ke dalam si turunan kedua, maka akan kita dapat turunan kedua dari f minus satunya itu adalah minus 2, dia lebih kecil daripada 0, maka disebutlah dia sesuai dengan uji turunan kedua ya, teoremanya, maka disebut sebagai nilai maksimum lokal. Dan si F1-nya yang bernilai 2, yang lebih besar dari 0, maka akan disebut ada sebagai nilai minimum lokal. Nah, sekarang kita masuk nih pada interval terbuka. Teman-teman, interval terbuka biasanya kalau misalnya kita mengerjakan soal maksimum dan minimum ini, biasanya kita mendapatkan fungsi itu dia pakai interval tertutup ya, dengan diketahui dia pakai titik, pakai kurung siku. Nah, sekarang ada interval terbuka karena biasanya biasanya ditemui juga pakai interval terbuka. Nah, contohnya nih, jika ada tentukan nilai minimum dan maksimum dari f(x) sama dengan x pangkat 4 kurang 4x pada minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, kita turunkanlah dia. Ketika kita turunkan dia pertama kali akan mendapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Dari sini diperoleh titik kritisnya itu pada x sama dengan 1. Kenapa sih x pangkat 2 tambah x tambah 1 tidak ikut? Karena dia tidak memberikan hasil akar real. Makanya dia itu akan punya satu titik kritis saja, yaitu x sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Nah, ketika diturunkan dia 2 kali akan dapatlah 12x kuadrat. Jadi ketika dia dimasukkan nih si S1-nya nih ke dalam si turun keduanya, maka akan dapat hasil 12 yang lebih besar dari 0. Maka titik si x sama dengan 1 yang mendapatkan nilai minus 3 adalah titik minimum lokal dapat dilihat dari gambar ini, teman-teman. Jadi sekian dulu untuk presentasi hari ini. Teman-teman semoga semangat belajarnya ya. Dadah, terima kasih.